Shalom, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita dapat bertemu kembali dalam program Embun Surgawi PP Kristiasa Peniel Blimbing-Sari. Mari kita mengangkat satu pujian untuk menyambut renungan singkat ini. Berkat kemurahan-Mu. Mari kita membaca puji dan janji pagi hari ini. Yang pertama terdapat dalam Yeremia 31 ayat 9. Dengan menangis mereka akan datang, dengan hiburan aku akan membawa mereka, aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung, sebab aku telah menjadi Bapa Israel. Yang kedua terdapat dalam Yohanes 16 ayat 22. Kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraan itu daripadamu. Embun Surgawi hari ini adalah tentang kegembiraan setelah duka cita. Kegembiraan setelah duka cita sesaat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel yang sedang dalam pembuangan tentu mengalami penderitaan yang berat, dikatakan sampai menangis dalam situasi dan keadaan mereka yang berat di tanah pembuangan. Tetapi Tuhan menghiburkan mereka bahwa Tuhan akan memimpin mereka menuju sungai-sungai dan jalan-jalan yang rata, di mana mereka tidak tersandung, sebab Allah telah menjadi Bapa bagi orang Israel. Dia menjadi ayah bagi orang Israel. Artinya bagaimana Tuhan begitu dekat dengan bangsa itu, seperti seorang ayah dengan anak-anaknya. Demikianlah Tuhan menggambarkan penyertaannya, pemeliharaannya kepada bangsa pilihannya. Demikian jugalah pada setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu Tuhan Yesus disalib, kemudian mati, dikuburkan, mereka mengalami duka cita, seakan-akan kehilangan segalanya, bahkan kehilangan pengharapan bahwa orang yang diharap akan membela keadaan mereka pada waktu itu, yakni Yesus yang dirindukan menjadi seorang tokoh politik yang akan membebaskan khususnya mereka yang terjajah oleh kerajaan Romawi. Tetapi kenyataannya ketika Tuhan Yesus akhirnya mati disalib lalu dikuburkan, mereka kehilangan pengharapan. Mereka berada pada duka cita yang sangat mendalam. Tetapi sebagaimana janjinya bahwa duka cita itu akan berubah menjadi kegembiraan, dan kegembiraan itu tidak bisa dirampas oleh siapapun. Itulah yang terjadi dengan peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Setelah masa kebangkitan, maka tidak seorang pun dapat merampas kegembiraan para murid
mengenal, mengetahui, memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Karena itulah mereka menyebarkan atau memberitakan Injil, kabar baik keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus ke seluruh dunia sampai kepada kita. Saudaraku, patutlah kita bersuka cita. Walaupun mungkin karena nama Yesus ada kita menderita atau ada orang-orang yang harus meninggalkan sanak keluarga oleh karena mengiring Tuhan Yesus Kristus. Percayalah, duka cita itu tidak akan melampaui sukacita besar ketika saudara tetap memilih untuk bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dan surga yang mulia, terima kasih untuk nafas kehidupan yang masih boleh Engkau berikan kepada kami pada hari ini. Bapak, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada seluruh pelayan-Mu untuk bekerja di rumah-Mu yang kudus ini. Para pelayan jemaat, majelis, pengurus yang melayani dan memimpin gereja serta jemaat-Mu. Beri kami hikmat kebijaksanaan serta ketulusan yang hanya dari-Mu untuk melayani-Mu, melayani jemaat-Mu. Biarlah nama-Mu yang selalu ditinggikan dan dimuliakan, dan kiranya pelayanan yang Kami berikan bisa menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Inilah doa dan permohonan kami Bapa, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian renungan Unsur Gawi kita pada hari ini, kiranya diberikan bagi kita semua.